Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan. Kali ini saya ada motor PCX 160 kawan ya. Ini kata pemiliknya milnya melotot terus kan, nggak mau mati ya. Oke, jadi ini ceritanya motor pernah laka ya kawan. Jadi bagian depan ini semuanya remuk ya kawan, lampu-lampu ganti semua, termasuk ECM ya. ECM juga ganti kan beserta soket-soketnya ya, itu di ahas ya. Oke, setelah ganti ECM semuanya itu ternyata milnya melotot ya kan, milnya melotot nggak mau mati. Nah, setelah saya cek riwayat di DLC bagian joknya itu saya jumper, itu muncul mil. Nah, ini mancer ya. Oke, setelah saya cek riwayat muncul mil 21 dan 86 ya kawan ya. Oke, lalu saya reset di sini kawan, di joknya kabel DLC sini saya reset ya, saya reset manual, itu hilang ya kawan, hilang, milnya sudah hilang kan. Terus tak kasih pemiliknya dan dipakai jalan pemiliknya hampir mungkin ada antara 50 kiloan ya, jadi keluar kota kan dan kembali lagi ke rumah. Nah, setelah kembali lagi ke rumah itu milnya melotot lagi ya kawan, melotot lagi seperti ini nih. Nah, ini milnya nggak mau mati ya kawan. Jadi ini habis dipakai jalan keluar kota dan kembali pulang ternyata milnya melotot lagi ya. Ini motor bisa hidup normal ya kawan, hidup normal, tidak ada kendala, tidak merebet, tidak apa ya. Sedangkan milnya itu tadi yang melotot terus menerus nggak mau mati ya kawan. Jadi pemiliknya mengeluh ini milnya ini nggak mau mati ya, dan dia minta dibenerin ya milnya supaya nggak melotot terus seperti itu ya. Oke, jadi PCX 160 ini kalau milnya melotot kita coba cek riwayat, kita cek manual saja bisa kan ya. Jadi di bagian sini, bagian joknya ini, tutup akinya kita lepas dan kita ambil soket DLC nya ini, lalu kita jumper ya. Oke, di sini kawan kita jumper ya, di yang kabel yang bagian warna merah ini kawan ya, itu hanya ada 2 kabel. Nah itu kita jumper seperti itu. Oke, kemudian kita kontak on kawan, kita lihat ada riwayat apa lagi ini. Nah, 21 ada riwayat 21. Nah, itu 21 ya, 2 ke depan panjang dan 1 ke depan pendek, itu 21 kan. Oke, cuma 21 ternyata, yang 86 sudah hilang kawan ya. Nah, ini berarti 21 kan sensor O2 kan, berarti ini sensor O2 ini bermasalah ini kawan ya. Nah, itu cuma ada riwayat 1 ya. Kemarin ada 2 kawan ya, sekarang tinggal 1, yaitu sensor O2. Berarti sensor O2 ini bermasalah, sensor O2 di bagian sini kan. Nah, itu di knalpot ya, nancep di knalpotnya itu bermasalah saya yakin ya. Nah, itu kita cek dulu kan ya, apanya yang bermasalah ini, apakah sensor O2 itu sendiri yang rusak atau hanya kabelnya kawan. 1, 2. Nah, itu 21 ya. Oke, cuma ada riwayat 1, jadi ini harus dibongkar dulu kan. Oke, saya eksekusi dulu. Oke, ini dia sudah tak bongkar kawan ya. Jadi ini kita periksa kabel sensor O2 nya. Ini sudah tak periksa juga, sepertinya nggak ada tanda-tanda yang aneh kawan, nggak putus ya sepertinya. Sensor O2 ini apakah sensor O2 nya? Tapi kita periksa kabelnya dulu kan, coba kita urut ya kabel ini kan, dari belakang sini sampai ke depan ini menuju ke sini ya, sini kawan. Kita urut kabelnya masuk ke dalam itu. Kita cek dari belakang situ sampai ke depan ECM sini ya kawan. Kita cek dulu kabel yang hitam leres oranye ya, dari soket ECM sampai ke belakang sini. Oke, kita cek kabel hitam leres oranye kawan ya, dari sini. Kita butuh avometer ya.
kita taruh di skala buzzer kawan, skala buzzer. Kalau berbunyi itu tanda connect. Nah ini connect ya. Nah kita cek kabel hitam leres oranye dari belakang sini sampai ke depan apakah connect ini. Kalau tidak connect ya fix putus ini ya, dari sini. Oke, ternyata tidak connect kawan ya, dari belakang sampai ke depan tidak connect, tidak bunyi ya avometer ya, alat normal ya. Tapi di sini kabel hitam leres oranye tidak connect kawan ya. Wah ini putus ini kayaknya ya. Apakah benar kabelnya putus? Kemudian untuk sensor O2 ini menurut saya jarang rusak ya kawan ya. Apakah sensor O2 nya ini juga bermasalah kawan? Kita coba cek nilai tahanan sensor O2 ini kan. Ini ada nilai tahanannya ya. Oke, kita cek nilai tahanan ini kawan. Nah itu terbaca 15 ohm. Nah, 15,2 kondisi mesin dingin ya. Kalau sensor O2 ini saya yakin ini jarang rusak ya kawan ya. Untuk sensor O2 nya ini menurut saya jarang rusak kawan ya. Jadi saya agak ragu kalau sensor O2 ini rusak kawan. Oke, yes, kita anggap ini sensor O2 nggak bermasalah ya. Justru itu tadi kawan, kabel yang ini yang hitam leres oranye ini saya yakin ya. Ini coba kita telusuri kawan, mana yang putus ya. Kawan, kita coba cek ini juga ya. Saya lupa di sini, ini soketnya sudah tak pasang ya, soket ECM-nya. Kemudian kita coba cek kabel putih dan hitam leres merah ini kawan. Ini ada nilai tegangannya ya. Nilai tegangannya, apakah di sini ada tegangannya kawan? Tapi kita kontak on dulu. Kita kontak on lalu kita cek ini harus ada tegangannya kawan. Kalau di sini nggak ada nilai tegangannya berarti bisa jadi ECM itu sendiri yang rusak kawan, atau kabelnya putus ya. Oh, oke, ternyata di sini ada nilai tegangannya 12 volt kawan. Nah itu ya, berarti untuk kabel ini putih dan hitam leres merah ini aman kawan. Nah, oke, semuanya sudah jelas, berarti fix kabel hitam leres oranye ini putus kawan. Oke kawan, ini sudah tak cari ya kabelnya mana yang putus. Ini tadi kan dari sini ya, dan ini ada soket, bukan ini kayaknya. Kemudian di sini kawan, ternyata di bagian soket yang sini ini ada kabel yang lepas kawan. Ada kabel yang lepas, ini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Itu ada kabel yang lepas loh kawan. Nah ini dia kawan, ternyata benar ya. Ini di sini coba kalian perhatikan, ini ada soket yang lepas. Ini benar, ini kabel sensor O2 ya, kabel hitam leres oranye. Ini sudah lepas loh kawan, bukan saya ini yang lepas ya. Ini juga kelihatan kotor ya, berarti ini sudah lepas dari dulu-dulu kawan ya, dari kemarin-kemarin. Nah ini kan kabelnya menuju ke belakang sini ya, ke sensor O2 tadi. Nah itu ya, berarti ini kawan, saya yakin yang bermasalah kawan ya, kabelnya lepas kawan. Nah sekarang ini coba tak benerin, lalu nanti kita cek dari depan sampai ke belakang kawan. Oke kawan, ini sudah terpasang semua, sudah saya benerin ya. Sekarang ini kita cek kembali kabel hitam leres oranye dari belakang sampai ke depan sini, apakah connect.
Oke, ternyata sudah connect kawan. Ternyata avometer sudah connect ya. Berarti kabel dari belakang sampai ke depan sudah connect ya. Ternyata hanya itu tadi masalahnya ya kan. Ini sudah connect. Oke. Ya, jadi di bagian dalam situ kan ya, ada soketnya kabel dari sensor O2 ya. Nah, itu. Terus ini kawan, sensor O2-nya ini coba tak lepas, ternyata ini kelihatan kawan ya. Di sini sensor O2-nya hitam pekat. Ini berarti tadi kebaca boros ya kawan. Kebaca boros karena sensor O2 ini macam nggak berfungsi seperti itu ya kawan. Jadinya terbaca boros kawan. Oke, setelah perbaikan kawan ya, kita reset kembali. Ini kita jumper dan kita reset kawan. Nah, itu ada DTC ya. Kita reset, caranya kita lepas jumperannya ini tadi dan kita pasang kembali ya. Nah, itu. Nah, kalau mil sudah kedip-kedip seperti ini, itu tanda reset berhasil kawan ya. Oke, lalu kita matikan kontak, kita lepas jumpernya. Nah, sekarang tinggal kita nyalakan kawan. Nah, ini sudah hilang ya kawan. Oke, kita nyalakan motor. Nah, mil sudah hilang kawan, sudah hilang. Dan oke, berarti pekerjaan kita sudah selesai kawan. Tinggal ini kita tes. Ini coba saya pasang semua dan saya serahkan ke pemiliknya, dan kita tunggu apakah muncul mil lagi atau tidak. Kalau tidak berarti semua sudah beres ya kan. Jadi seperti itu kan ya untuk PCX 160 ini. Jika kode mil kalian mancer ya, jadi seperti ini masalahnya ya kan. Semoga bermanfaat kan. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.